Persiapan pernikahan Aurel dan Atta yang kabarnya digelar pada tanggal 3 April 2021 masih penuh dengan lika-liku. Setelah ujian kekuatan cinta yang sempat putus nyambung hingga terpapar COVID-19, bahkan kini muncul ujian baru yaitu komentar pedas dari netizen terkait posisi Krisdayanti pada setiap prosesi jelang pernikahan Aurel. Hingga pesan menohok dari Aurel untuk netizen saat mengunggah foto bersama ibu kandungnya dan juga Azriel. Lengkap dengan ucapan terima kasih kepada Krisdayanti. Unggahan itu pun dibuat oleh Aurel hanya sehari jelang ulang tahun Krisdayanti yang ke-46 hari ini dan langsung mendapatkan respon dari Krisdayanti. Seperti apa respon Krisdayanti dan juga Ashanti serta Anang Hermansyah atas postingan Aurel tersebut. Dan benarkah Atta dan Aurel akan melangsungkan pernikahan di Masjid Istiqlal? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jagat maya dihebohkan oleh aksi Aurel yang memposting foto bertiga bersama Krisdayanti dan Azriel di momen pengajian kemarin. Aurel baru memposting foto bersama ibu kandungnya itu beberapa hari setelah lamaran digelar. Hal itu pun sempat dikritik netizen karena sebelumnya ia hanya memposting foto bersama Ashanti. Diduga karena pedasnya kritik netizen, Aurel pun lalu mengunggah foto bersama Krisdayanti dan juga Azriel. Pada caption foto tersebut, Aurel juga berterima kasih kepada Krisdayanti yang hadir pada momen pengajian jelang pernikahannya dengan Atta Halilintar. Lalu, Aurel pun juga menuliskan pesan menohok kepada netizen yang dinilainya selalu memojokkan dirinya, bahkan sok tahu dengan kisah hidupnya. Makasih Mimi udah bisa hadir, tolong buat yang tidak tahu apa-apa, apalagi kisah hidupku dari kecil sampai besar. Jangan merasa paling tahu kalau aku anak berdosa. Apa pernah aku melawan orang tuaku? Bahkan, apa pernah memaki orang tuaku? Bahkan aku dan Jiel hadir di pernikahan ibuku dengan senyuman dan selama ini aku diam dan tidak menceritakan apapun dan kepada siapapun. Apa selalu anak yang jadi salah? Tolong, buat teman-teman, jangan memperkeruh keadaan yang sudah baik ini. Begitulah tulis Aurel. Ya, kalau yang mau menjatuhkan ya namanya orang kan pasti ada yang suka, ada yang enggak. Ya, pokoknya sekarang aku sih nggak mau dengerin ya. Jadi aku punya dua tangan buat tutup kuping aja, nggak mau denger. Kasihan anaknya karena dia udah mau menuju hari pernikahan. Hari pernikahan kan dari sekarang ke hari pernikahan tuh pasti godaannya akan banyak. Jangan sampai ya, makanya aku udah bilang Kak, jangan baca media sosial, jangan baca apapun. Udah kamu pokoknya fokus ke acara kamu aja gitu. Jadi jangan pikirin, orang kan gak mungkin selalu suka sama kita. Orang pasti hidup ada suka, ada nggak suka, ada negatif, ada positif. Kita berharapnya sih ke depan, yuk kita jangan melihat ke belakang, kita melihatnya ke depan supaya kita semua jadi orang yang lebih baik gitu, orang yang selalu positive thinking. Jangan ada hal-hal yang nanti malah membuat kasihan anakku juga gitu, karena dia memang benar-benar lagi fokus ke nikahannya. Jadi apapun yang dia tidak lakukan dianggap begini, atau dia lakukan dianggap begitu, kan kasihan nanti jadinya.
Atas postingan Aurel di sosial media dengan ucapan terima kasihnya kepada ibu kandungnya itu, langsung dibalas Krisdayanti dengan meminta Aurel fokus mempersiapkan pernikahannya dengan Atta Halilintar. Fokus hari besar kakak ya, luaskan bahagia dalam diri kakak yang terpenting. Tumbuh dengan ketenangan dalam hati, kakak anak manis yang mandiri, menanti berkah untuk rumah tangga kakak nanti. Allah pasti hadir untuk kakak Aurel Hermansyah. Jangan menganggap itu jadi sesuatu yang ditunggu-tunggu karena apa. Jadi tadi pagi saya berangkat kantor, lihat memang karena memang di tagging sama Aurel. Itu bentuk syukurnya Aurel, dan saya juga tahu kok memang kan saya juga minta fokus dari awal untuk Aurel fokus di sini kan, kalau bisa jangan membebani atau terintimidasi oleh sosial media karena kan pasti akan ke distract. Wajar aja kalau mungkin Aurel punya perasaan untuk tidak mengganggu hal-hal yang sudah diupayakan, memang sudah bahagia gitu ya. Semuanya sudah seneng gitu lah ya, kan memang dia selalu berharap bahwa semuanya bisa happy, semua pihak bisa bahagia karena ini kan menjelang hari bahagia. Makanya saya bilang fokus dari awal itu salah satunya karena memang dia baru sembuh juga, recovery dari sakit. Jadi fokus di sini adalah harapan sama. Saya selalu menerapkan dalam hidup saya dan anak-anak di rumah, rules number one itu fokus. Kalau kita fokus ya insya Allah kita semuanya bisa lebih terjaga lah semua tindakan gitu. Jadi harus luaskan sabar, ikhlas. Insya Allah sudah punya job description yang tepat untuk bisa menyelesaikan tugasnya masing-masing. Jadi lebih baik Aurel istirahat dan banyak doa, saya bilang gitu. Aksi Aurel yang mengunggah foto bersama Krisdayanti dan Azriel lengkap dengan caption menohok untuk netizen. Seperti apa reaksi netizen dan para undangan pengajian mendengar kata-kata menyentuh Krisdayanti? Apa pula respon Krisdayanti atas komentar netizen yang memuji dirinya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa, saya Omar Daniel. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi, tayang 2 kali sehari, di siang dan juga di malam hari. Wajib nonton ya. Banyaknya lika-liku yang dilalui Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar menuju pelaminan hingga ia menyentil beberapa netizen yang dinilainya sok tahu dengan perjalanan hidupnya. Di sisi lain, banyak pula netizen yang memuji ungkapan perasaan, nasihat, dukungan dan doa dari Krisdayanti terhadap putri sulungnya pada momen pengajian kemarin. Ya, diakui Krisdayanti bahwa banyak ibu-ibu yang terharu bahkan sampai menangis menyaksikan momen Krisdayanti dan Aurel saat mengungkapkan isi hati dan menumpahkan kerinduan mereka. Bagi Krisdayanti, apa yang dialaminya dengan Aurel adalah potret banyak keluarga saat ini, sehingga apa yang terjadi pada momen itu bisa menyentuh banyak orang. Saya senang, artinya banyak ibu-ibu yang mungkin tersentuh. Artinya gini, ini kita bicara tentang kebahagiaan aja ya, bahwa banyak kondisi yang juga dialami oleh seluruh keluarga. Bagaimana menempatkan diri ketika kita memang tidak lagi bersama-sama dalam satu ikatan keluarga. Dan itu terjadi tidak saja oleh teman, mungkin saya mewakili banyak keluarga di tanah air ini gitu, bagaimana menempatkan diri. Jadi kan mungkin melihat seperti bom waktu gitu ya, akan terjadi, tapi ya mungkin saya wakili dulu. Kelihatan
Aurel berkembangnya Itu seperti cara dia bikin tulisan apa, aku nggak nyangka banget sih maksudnya. Tapi dari kecil anak ini emang pintar sebenarnya. Cuma dia keluarkan di saat-saat tertentu gitu, di momen-momen yang tertentu gitu. Kadang aku suka nggak habis pikir, kamu apa ya, orangnya bisa menggambarkan, mendescribe banyak hal dengan, dan ingatannya dia tuh kuat banget. Aurel tuh salah satu orang yang menurut aku dia masih inget zaman dia dari kecil apa. Aku aja mungkin karena aku udah segini kali ya. Kata-kata menyentuh Krisdayanti di momen pengajian diakuinya merupakan reaksi tulus dari relung kalbunya yang terdalam. Karena itu, momen yang tercipta kemarin adalah luapan emosi yang sudah lama terpendam. Itu semuanya ngalir ya. Saya juga kan diminta untuk bisa memberikan prakata, itu semuanya ngalir aja gitu. Yang saya rasain, yang saya ungkapkan itu, baik itu ucapan, reaksi atau bentuk peluk yang sangat dalam, itu reaksi saya akan sebuah getaran yang tulus saja, nggak ada yang semua dikamuflase, nggak ada. Apa ya? Selali aku. Jadi ya baik-baik, semua keluarga kita maunya semuanya baik. Ungkapan isi hati Krisdayanti pada momen pengajian Aurel jelang pernikahannya dengan Atta Halilintar dipuji banyak netizen. Lalu, bagaimana dengan lokasi pernikahan Aurel dan Atta? Dan benarkah keduanya batal menikah di Masjid Istiqlal, Jakarta? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, jangan lupa untuk nonton Intens Investigasi di YouTube. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Kata-kata menyentuh Krisdayanti pada momen pengajian menciptakan suasana haru biru, pujian dari netizen, juga suasana sejuk menuju hari bahagia Aurel dan Atta. Sebelumnya, Atta dan Aurel mengungkap rencana untuk mengukuhkan cinta mereka di Masjid Istiqlal. Bahkan, Atta pun sempat mendatangi Masjid Istiqlal untuk menanyakan persyaratan sebelum menggelar akad nikah di masjid terbesar se-Asia Tenggara tersebut. Masih dalam pengurusan sih, gimana izin-izinnya dan lain-lain. Yang pasti kan, kenapa aku cari masjidnya gede, karena aku maunya social distance banget. Kalau masjidnya kecil, kan akan dalam satu ruangan kecil, ngelingkup kecil. Dan nanti kalau aku bikin juga harus swipe dulu, harus jaga jarak, harus itu. Jadi butuh masjid yang lebar. Lalu, hanya sepekan menjelang hari bahagia, tampak belum ada kepastian terkait tempat pernikahan mereka. Menurut Anang dan Ashanti, Aurel dan Atta telah menyiapkan 3 alternatif lokasi pernikahan. Dari informasi yang diperoleh, Krisdayanti menyebutkan bahwa pihak Masjid Istiqlal belum ada konfirmasi soal izin. Tapi sudah dipastikan bahwa momen pernikahan Atta dan Aurel digelar pada tanggal 3 April 2021 nanti. Kita tidak tahu persis ya, karena mereka yang memang awalnya itu memang punya maksud untuk akad nikahnya di Istiqlal, cuman sampai hari ini juga belum ada kelanjutannya ya. Artinya memang dari pihak sana sebetulnya, apakah memang benar-benar Istiqlal atau bukan tempatnya. Kalau izinnya sudah, cuman memang pembatalannya pun dari pihak sana. Nah, dalam kondisi normal sebetulnya harus sebulan minimal ya, karena untuk melihat situasi dan kondisi apakah dipakai atau tidak kan gitu. Tapi dari pihak-pihak lain juga ada peraturannya kan, misalnya dari pihak Kementerian Agama maupun yang lain-lain juga ada aturan sendiri. Bukan masalah budget, bukan, murni dari mereka. Dari mereka apakah memang menentukan Istiqlal atau tempat lain, kita tidak tahu. Saya tanya ke manajemennya Mbak Ashanti kemarin waktu ketemu di hotel, masih belum confirm, jamnya juga masih belum confirm. Jadi dipastikan tanggalnya yang mungkin yang beredar yaitu tanggalnya di April awal. Jadi persiapan mental aja untuk semuanya, karena memang saya juga di sini mohon maaf kepada semua pihak yang mungkin tidak terundang. Sekali lagi
semua kayak saudara, cuman karena mungkin demand-nya besar ya, kepingin hadir, minta diundang. Saya bilang bukan apa, kita lebih mementingkan protokol kesehatan ini, kepentingan umum yang mana kita harus memperhatikan dan memprioritaskan tentang protokol kesehatan, karena nggak mungkin saya berdiri sebagai anggota di Komisi 9 yang concern terhadap protokol kesehatan dan juga vaksin, tapi saya sendiri nggak memberikan contoh. Jadi mudah-mudahan apa yang dilalui nanti prosesnya bisa berjalan baik. Informasinya katanya apakah nggak jadi di Istiqlal tuh benar? Saya bukan kapasitas menjelaskan itu, terus terang teman-teman, nggak mungkin kita menjelaskan yang memang kita ya, karena kita berdua benar-benar ingin menyerahkan, mereka sudah punya tim, mereka sudah dewasa, mereka sudah menyusun kesiapan ini sedemikian rupa. Kita nggak mungkin untuk mau gerecokin mereka. Kita nggak bakalan nutup-nutupin tempatnya di mana, karena jujur sebenarnya mungkin mereka masih mengusahakan satu atau tempat lainnya. Jadi masih belum ngasih kepastian, tapi kita tahu sebenarnya beberapa tempat yang mereka udah pilih. Cuma kan bukan kapasitas kita kalau memang bilang belum ketok palu bilang oh di sini gitu. Kita nggak punya kapasitas untuk mendahului mereka gitu. Jadi jangan sampai nanti salah. Jadi mendingan nunggu benar-benar pastinya udah di mana, udah jelas semuanya, udah benar-benar fix, baru kita akan share. Ikutlah, pasti kita akan. Kan juga nggak lama lagi, sebentar lagi kan. Cuma memang mungkin mereka masih ada kayak beberapa alternatif untuk, karena mengingat akan ini, mengingat akan itu. Gitu. Ada tiga kayaknya ya yang. Ya sudah disampaikan Aurel ke bundanya begitu. Ya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat yang tayang 2 kali sehari, yaitu pada pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 18 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.